4.000 tahun yang lalu ada seseorang yang sangat dicintai oleh Allah, sangat disayang oleh Allah. Berbagai macam ujian diterpaknya dengan indah dan sempurna, sehingga mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggillah seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Di mana kami memanggil ya Allah? Allah katakan, pergilah ke Arafah. Tempat ini, disinilah Nabi Ibrahim berdiri 4.000 tahun yang lalu, mengarahkan ke kiblat, lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya. Beliau katakan, ayyuhan nas, innallaha qad bana baitan 'ala al-ardi fa'tu. Hai seluruhnya manusia, sesungguhnya Allah telah membuat rumahnya di muka bumi ini, Ka'bah maksudnya. Fa'tu, maka berhajilah kalian, berhajilah kalian. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mungkin kita selalu mengucapkan talbiyah, ternyata talbiyah dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim 4.000 tahun yang lalu di mana? Arafah. Dan kita waktu itu di mana? Kita waktu itu masih di alam ruh. Para ulama mengatakan wa mundu dzalika hin, dan sejak Nabi Ibrahim memanggil kita di alam ruh mendengar panggilan itu, mendengar panggilan itu, dan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dulu kita menjawabnya di alam ruh, sekarang kita jawabnya langsung di Arafah. Sadarkah kalau sesungguhnya kita sudah terlebih di alam ruh? Sadarkah kalau sesungguhnya kita telah katakan talbiyah waktu di alam ruh? Hari ini kita mengucapkan labbaik Allah di mana tempat Nabi Ibrahim memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 440 tahun yang lalu, seseorang juga sama kekasih Allah, dicintai oleh Allah, bahkan makhluk yang paling sempurna. Pujian demi pujian ada dalam Al-Quran untuknya. Beliau adalah Habibullah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 1440 tahun yang lalu, beliau berdiri di Arafah. Beliau ada di Arafah sambil memberikan nasihat-nasihat cintanya kepada para sahabat dan untuk kita. Iya, bukan hanya sekedar khutbah, bukan hanya sekedar pidato, tapi ini adalah khutbah wada penuh dengan cinta, penuh dengan sayang. Sambil tetesan air matanya setiap kalimat, setiap kata yang beliau katakan di mukadimahnya saja, semua para sahabat sudah berlinang air matanya, karena beliau katakan, ayyuhan nas, isma'u wa'u, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da min hada. Wahai seluruhnya manusia, sahabat-sahabat, dengarkan, karena saya tidak tahu apakah tahun depan saya masih bisa berkumpul dengan kalian. Apakah ini adalah tahun terakhir untuk jumpa dengan kalian? La'alli la alqakum ba'da min hada. Bisa jadi setelah tahun ini kalian tidak bisa melihat wajahku, dan aku pun tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian. Semua sahabat merunduk, karena ini adalah rambu-rambu dari Rasulullah. Kalau Rasulullah akan meninggalkan kita, apa nasihat terakhir yang Rasulullah sampaikan? Nasihat terakhir yang Rasulullah sampaikan adalah kata-kata yang luar biasa. Ayyuhan nas, la tarji'u ba'di kufara, la tarji'u ba'di dhullala, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sekalian sahabat-sahabat, sampaikan ke seluruh manusia umatku, jangan sekali-kali kalian kembali kafir setelah aku mati.
Jika kamu sudah tidak ada di dunia, jangan sekali-kali kau sesat. Maknanya apa? Kafir bisa terjadi karena awalnya terhadap syariat Islam. Berapa banyak orang menyatakan agama Islam itu hanyalah agama Arab. Berapa banyak orang yang menyatakan agama Islam itu bukan untuk dunia, tapi hanya untuk bangsa Arab. Alhamdulillah. Sampai banyak orang sampai hari ini tidak mampu membaca Al-Quran, tidak mampu untuk sholat. Bahkan kita setiap hari sholat, ketika ditanya apa arti Islamnya Allahu liman hamidah, banyak umat Islam tidak tahu. Kufar, ingat, jangan sampai setelah aku meninggal kalian menjadi kafir. La terjiu ba'dul lala. Ingat, nanti jika aku mati, jika aku meninggal dunia, engkau jangan kembali tersesat seperti zaman jahiliyah. Ingat, makna jahiliyah banyak para ulama mendefinisikan luar biasa. Namun kita sadarkan kepada salah seorang ulama, Sayyid Qutb, apa beliau katakan? Jahiliyah segala sesuatu yang buruk, namun kita masih menyukainya, maka di dalam diri kita ada sifat jahiliyah. Sesuatu yang baik, tapi kita tidak pernah mengerjakannya, berarti dalam diri kita ada naumun min anwa'il jahiliyah. Cek baik-baik dalam diri kita. Kita tahu ini adalah benar, tapi kita tidak mengerjakannya. Jangan-jangan sifat jahiliyah ada di dalam diri kita. Kita tahu ini adalah salah, tapi kita hobi menjalankannya. Jangan-jangan kita memiliki sifat jahiliyah. Alhamdulillah. Apalagi nasihat Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Allahu Akbar. Lihat, Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, tapi Islam mengajarkan kata-kata yang luar biasa. Apa? Jaga yang namanya darah umat muslim. Suci darahnya umat Islam, jangan bertumpah darah karena tidak ada dalam haknya membunuh Islam. Alhamdulillah. Berapa banyak di Palestina sekarang orang berkuburan, bertumpah darahnya. Berapa banyak di kawan di Palestina orang muslimin muslimat. Padahal Rasulullah mengatakan fukul asir walau kallaqum di jami'i abwahil mu'minin. Ini diterangkan oleh Imam Hanbali. Bebaskan satu kawanan walaupun harus menghabiskan seluruh harta umat muslimin. Allahu Akbar. Karena ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah untuk membebaskan siapapun yang terikat ataupun menjadi kawanan. Rasulullah dengan tegas mengatakan ucapannya, kata-kata yang sangat indah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Aku haramkan darah umat Islam. Aku haramkan untuk mencuri harta umat Islam, dan aku haramkan untuk menginjak-injak atau menjatuhkan martabat Islam, martabat mukminin mukminat. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi banyak saling fitnah, menjatuhkan harga diri daripada muslimin muslimat. Apa Rasulullah katakan? Kata-kata yang sangat luar biasa. Taraktu fikum amrayn. Aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Baik termasuk itu minimal. Jika engkau memegang dua hal ini, pastikan tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah menyampaikan ini, Rasulullah SAW kembali menyampaikan tausiahnya penuh dengan cinta, dan hingga turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala 1440 tahun yang lalu. Disinilah disempurnakannya syariat Islam. Al-Yawm, kata Allah, firman Allah, Al-Yawm, hari ini, maksudnya adalah hari Arafah. Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini maksudnya hari Arafah, saat Rasulullah wukuf. Akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatmu untukmu. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama yang kau pegang. Amanah dari Allah. Allah ridha Islam dipegang oleh kita. Ingat,
dalam kenyataan ini ketika dikatakan wa atmamtu alaikum nikmati, Allah tidak menyatakan aku sempurnakan nikmatmu berupa harta, tidak, berupa kendaraan, tidak, berupa rumah, tidak, berupa jabatan, tidak, tapi apa? Agama. Nikmat yang sesungguhnya adalah saat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang sesungguhnya adalah saat mengenal Islam. Nikmat yang sesungguhnya adalah saat punya iman. Ingat, mimbar tinggi Arafah ini, Khabib ingin sampaikan, siapapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, jika tidak mengenal Allah, seperti dia tidak punya sesuatu. Miskin, kenapa tidak mengenal Allah? Setinggi apapun hartanya, jabatannya, ilmunya, kalau tidak iman, hakikatnya tidak punya derajat apa-apa. Al-Quran yang mengatakan, wala tahinu wala tahzanu antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Kalian orang yang beriman tidak pusing, tidak khawatir, karena derajat kalian paling tinggi apabila kalian orang yang beriman. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ini yang digambarkan bahwa sesungguhnya kesempurnaan nikmat sesungguhnya saat kita menjadi orang beriman. Dua hal, alhamdulillah Allah berikan kepada kita di Arafah hari ini adalah musim panas. Berarti cukup panjang waktu kita untuk berdoa. Karena kalau musim dingin, waktunya bersyukur. Panjang kita untuk memohon, panjang kita untuk berdoa. Apa yang dilakukan di Arafah ini? Dua hal, memuji dan meminta. Memuji dan meminta, memuji dan meminta. Itu yang harus dilakukan. Khair doa, doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa saat di Arafah. Ya kita berdoa, tapi lain saat di Arafah. Ya kita mohon, tapi lain saat di Arafah. Gunakan di Arafah ini keindahan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, jangan lalai, jangan banyak meminta sesuatu hal yang pendek, jangan banyak meminta sesuatu hal yang tidak abadi. Ya Allah berikan kami harta, harta hilang. Ya Allah berikan kami jabatan, jabatan ada habisnya. Ya Allah berikan kami usia panjang, usia pun akan ada habisnya. Jangan hanya meminta sesuatu yang pendek, yang tidak abadi, tapi mintalah sesuatu yang abadi. Apa? Surga. Di sini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah kuatkan iman kami, bukan hanya sendiri, iman istriku, iman suamiku, iman anak-anakku, jaga mereka dan panggil bisa sampai ke Arafah. Panggil satu-satu anak kita tempat ini. Doa untuk orang tuanya, ya ini saat yang tepat berdoa untuk orang tua. Doa untuk negeri kita, agar diberikan para pemimpin yang saleh. Doa di tempat ini para ulama kita, hingga ulamanya Masya Allah saling mencintai, saling menyayangi. Doa di tempat ini untuk Palestina agar segera terbebas daripada yang namanya Israel. Amin. Apapun Israelis. Namun kita mohon pada Allah di tempat yang paling indah ini, jangan hanya sesekali meminta, terus meminta urusan hal-hal yang pendek, tapi mintalah kepada Allah yang panjang, yang surga Firdaus. Izin sebagai ikhtiam, Khabib ingin menyampaikan satu kisah Rasulullah SAW. Berbagai macam gerbang kebaikan, kebahagiaan nyangkutnya hanya dunia dan dunia dan dunia. Pinta akhirat, pinta surga. Wa idza sa'altum jannah fas'alil firdaus a'la. Jika kau minta, minta Firdaus al-a'la, paling tinggi, bukan hanya sekedar surga Firdaus, karena yang namanya surga itu ada 7 tingkat dan setiap tingkatnya ada 100 tingkat. Ya, jadi namanya surga itu ada 7 tingkat, tapi setiap tingkatnya 100 tingkat. Kalau dari surga Firdaus ada Firdaus tingkat 1, Firdaus tingkat 2, Firdaus tingkat 3, yang paling tinggi adalah Firdaus al-a'la. Ini Arafah saatnya untuk meminta kepada Allah, ya Allah hadiahkan kepada kami surga Firdaus al-a'la. Sebut nama orang-orang yang kita cintai yang tidak hadir tempat ini, sebut nama orang tua kita, nama keluarga kita, anak-anak kita, ya Allah kumpulkan kami surga Firdaus al-a'la. Jangan
ada satu detik pun di Arafah ini berlalu tanpa makna. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik doa adalah doa di Arafah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min fiqhil hakim wa tilawah. Innahu as-sami'ul 'alim. Kita mohon pada Allah Subhanahu